sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Oh, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Oh, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih. Berkat anugerah-Mu Tuhan, kami sembah Engkau, kami sembah Engkau. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai,
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut protokol yang harus diikuti demi kelancaran ibadah kita. Yuk ikutan nyanyi. Pakailah masker, jangan lupa. Cucilah tangan, jangan lupa. Kalau masuk cek suhu dulu. Masuk lift jangan buru-buru. Di dalam lift jangan ngobrol. Salaman yuk dengan namaste. Bersimu tutup dengan lengan. Jangan ngobrol di ibadah ya. Saat pulang tak desakan ya. Patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, patuhi prokesnya demi kita bersama. Shalom, selamat pagi, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara, hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan bisa beribadah di rumah Tuhan. Dan lebih daripada itu, kita hari ini mendapatkan kesempatan untuk bisa mempersekutukan diri kita dengan Tuhan melalui perjamuan kudus. Oleh karena itu, persiapkan diri saudara sepenuhnya hanya kepada Tuhan, sehingga hari ini berkat Tuhan akan menjadi milik dan bagian saudara semua. Oleh karena itu, mari saudara-saudara kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah raya yang pertama ini sepenuhnya kita serahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Amin, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita yang ada di tempat ini maupun kita yang ada di rumah, saya percaya hari ini adalah hari yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Bulan ini, bulan Desember, identik dengan bulan penuh kasih, bulan penuh dengan sukacita, karena kita mempersiapkan diri untuk menyambut kelahiran Tuhan, memperingati ya. Oleh sebab itu, biarlah hari-hari yang sudah kita lalui hampir selama 1 tahun ini, kita percaya bahwa kita semua dalam pemeliharaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Oleh sebab itu pagi ini mari kita beri pujian syukur kita, pengagungan kepada Tuhan sebab Dia Tuhan yang memelihara hidup kita semua. Boleh kasih salam kanan kiri yuk. Iya, lama kita tidak jabat tangan, boleh deh kali ini kita jabat tangan. Iya, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus memelihara kita semua, Tuhan penuh dengan kasih. Mari kita siapkan hati dengan pujian kepada Tuhan. Haleluya. Tak terbatas kasih Tuhan dalam hidup kita semua. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi
kami. Katakan lagi, semusim berlalu. Dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Saya rindu hanya jemaat Tuhan saja yang naikkan pujian ini. Mari sama-sama katakan. Haleluya. Amin. Inilah Tuhan, pujian jemaat Tuhan di tempat ini sebagai rasa syukur Tuhan terlalu baik dalam hidup mereka. Haleluya. Amin. Dari awal katakan bersama-sama semuanya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Beri kemuliaan buat Tuhan, Dia pemelihara hidup kita semuanya pagi hari ini. Mari beri pujian dari mulut kita, pujian pengagungan buat Yesus. Haleluya. Kau Tuhan yang baik, Kau Tuhan yang penuh kasih. Selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan. Selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Puji Engkau selamanya. biasa buat setiap kami. Segala musim kehidupan boleh kami lalui dalam hidup ini. Tetapi satu hal yang kami pegang
Engkau Tuhan yang ada bersama kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami selama-lamanya. Oleh sebab itu kami mengucap syukur pagi hari ini. Di tempat ini Tuhan, pagi ini kami percaya Engkau hadir. Di tempat ini pagi ini Tuhan, Engkau akan melawat setiap kami. Oleh sebab itu kami umat-Mu datang dengan segenap hati kami Tuhan. Kami ingin mencari Engkau dan di tempat ini kami akan bertemu dengan pribadi Tuhan. Segala beban yang kami alami kami bawa di dalam kaki Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau akan memberikan kelepasan kepada kami segala apapun kondisi hidup kami pagi hari ini. Ketika kami datang kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kami. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Bertatalah dalam pujian kami umat-Mu Tuhan. Kami siap untuk memuji Engkau lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya katakan bersama. Amin. Kita masih tetap berdiri Bapak Ibu. Mari kita tinggikan Tuhan dengan puji-pujian kita. Haleluya. Kita tepuk tangan ya. Haleluya. Ya Yesus Tuhan yang layak terima pujian kita semuanya.
dengan pujian kita. Terpujilah namamu Tuhan. Amin. Haleluya. Nama di atas segala nama, hanya nama Yesus. Sekitar kurang lebih 1 bulan lagi, misteri seperti apa. Tetapi kita harus ingat, kita tidak boleh takut, kita tidak boleh bimbang, karena Dia Tuhan yang Maha Tahu. Amin. Biarlah kita menyerahkan hidup ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Anugerah terindah buat kita semua. Haleluya.
dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Mari naikkan bersama dengan segenap hati kita. Kita andalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup ini. Kau tahu hatiku, Tuhan. Kau tahu rinduku, Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu, Tuhan. Dalam setiap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Mari saya ajak jemaat Tuhan kembali untuk berdiri. Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau Tuhan anugerah yang terindah di dalam hidup ini. Kami nyatakan bahwa Kau sungguh-sungguh Tuhan yang sangat-sangat berarti dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan buat semuanya yang sudah mengerjakan dalam hidup ini. Haleluya. Katakan Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang luar biasa buat setiap kami. Biarlah pujian ini sebagai persembahan dari hati kami. Rasa terima kasih kami buat segala perkara yang sudah Tuhan nyatakan di dalam hidup ini. Kami berkata Engkau luar biasa Tuhan. Engkau baik Tuhan. Dan kami terus mengandalkan Engkau di sepanjang kehidupan kami. Kami tidak takut, kami tidak gentar. Karena Engkau ada di depan kami. Engkau gembala agung kami. Engkau yang memimpin kami. Dan Engkau akan memberikan segala-galanya dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Elisa. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mohon kesabaran sejenak. Untuk mempersingkat waktu kita akan menyaksikan pagi hari ini
penyerahan piagam baptisan yang sudah dilaksanakan kemarin hari Sabtu jam 16. Puji Tuhan ada 4 saudara kita yang sudah dibaptis. Langsung saja bagi keempat saudara yang saya panggil namanya bisa maju ke depan untuk menerima piagam baptisan dan kartu anggota. Yang pertama, Saudara Yusafat Billy Adrianto. Yang kedua, Saudara Benyamin Beni Adrianto. Nah, ini kembar saudara ya. Ini kembar, wajahnya mirip sekali. Oke. Kemudian yang ketiga, Saudari Devi Jayanti. Yang keempat, Saudara Hon Andreas Giovanni. Untuk mempersiapkan diri, saya mohon kesediaan Bapak Unarjo untuk bisa menyerahkan piagam baptisan pada kesempatan pagi hari ini. Baik, puji nama Tuhan, kami mengucapkan selamat hidup baru kepada keempat saudara kita yang sudah menerima baptisan air, kiranya selalu setia kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita punya sesuatu, apapun itu, kita pasti ingin mendapat manfaat dari sesuatu itu. Saya rasa setiap orang tuh pasti kalau membeli sesuatu atau mendapatkan sesuatu ingin ada manfaat yang diperoleh dari sesuatu itu. Hampir semua orang saya rasa pasti seperti itu. Dan sebagai hamba Tuhan, saya tidak sekali dua kali mendengar orang berkata bahwa saya jadi Kristen atau percaya kepada Tuhan itu manfaatnya di mana? Saya kok merasa biasa-biasa saja. Saya kok merasa tidak ada sesuatu yang istimewa yang saya peroleh ketika saya percaya kepada Tuhan Yesus. Kita tentu sepakat bahwa itu sebuah argumentasi yang keliru, tapi ada saja yang berpikir seperti itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, pagi hari ini sejenak kita akan melihat bagaimana jaminan Tuhan bagi orang yang percaya kepadanya. Sebagaimana yang kita akan pelajari dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Saya akan membacakan secara cepat Hakim-Hakim pasal yang ke-6
ayat 1 sampai 6 dan ayatnya yang ke-11. Kita akan belajar bersama atau melihat sekilas apa yang Tuhan sampaikan, jaminan hidup, jaminan yang Tuhan lakukan bagi hidup orang yang percaya dari kisah seorang tokoh atau pahlawan Alkitab yaitu Gideon. Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memunahkan hasil tanah itu sampai dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya itu dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ayat yang ke-11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Pertanyaannya, siapa Gideon ini? Sekilas saya akan menyampaikan sekilas profil dari Gideon yang saya yakin merupakan profil atau gambaran umum orang-orang Israel pada masa itu, bagaimana mereka hidup dalam penindasan orang-orang Midian. Di dalam ayat yang ke-13 pasal 6, Alkitab mengatakan ketika malaikat berbicara kepada Gideon, dia berkata, jawab Gideon kepadanya, kepada malaikat Tuhan itu, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Dalam hal ini, dalam situasi ini, Gideon adalah perwakilan dari orang-orang Israel yang kecewa kepada Tuhan. Dari perkataan yang dia katakan, yang diceritakan kepada mereka turun-temurun. Kita harus ingat bahwa orang Israel diwajibkan oleh Tuhan dalam perkataan Tuhan kepada Musa untuk menceritakan bagaimana perbuatan ajaib ketika mereka dibawa keluar dari tanah Mesir dengan mujizat-mujizat, dengan tangan Tuhan yang kuat, dan orang Israel diwajibkan untuk menceritakan itu kepada keturunannya selama bergenerasi-generasi. Dan Gideon termasuk orang Israel yang tahu ceritanya bagaimana hebatnya Tuhan yang mereka punya. Gideon dan orang-orang Israel dan saat itu mereka tahu persis bagaimana Tuhan yang mereka yakini. Tapi kondisi saat itu mereka sangat terpuruk. Karena mereka berdosa kepada Tuhan, Tuhan menghukum mereka dan mereka sangat terpuruk. Mereka tahu mereka punya Tuhan yang dahsyat, sebagaimana yang diceritakan oleh orang tua mereka, sebagaimana yang diceritakan oleh tokoh-tokoh agama mereka. Mereka tahu Tuhan mereka itu Khalik langit dan bumi, dan tidak ada Allah yang seperti Dia, dan bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Gideon tahu persis itu, dan orang-orang Israel pada zamannya juga tahu persis itu. Tapi kenyataannya mana? Kata Gideon. Dengan kata lain dia mau bilang begini, kalau Tuhan memang dahsyat, kalau Tuhan memang luar biasa, mengapa kami ditindas oleh orang Midian? Atau mengapa kami tidak dibebaskan dari kesulitan, dari kesukaran yang sedang mereka hadapi ini? Sebagai hamba Tuhan, tidak jarang saya mendengar orang berkata begitu. Memang tentu saja tidak ada orang yang berani bersaksi di mimbar yang mengatakan bahwa mereka kecewa dengan Tuhan. Tentu saja tidak ada orang yang berani terus terang secara terbuka mengatakan atau mengklaim
Mana janjinya Tuhan? Tapi ada begitu banyak orang yang bergumul dengan hal ini. Di satu sisi bahwa mereka diyakinkan, disampaikan bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat, punya Tuhan yang luar biasa. Tapi barangkali pengalaman hidupnya, dia tidak mengalami akan hal ini. Sebetulnya masalahnya jelas kalau kita lihat dalam pasal yang ayat yang pertama. Karena orang Israel berdosa kepada Tuhan. Orang Israel lupa bahwa kemenangan yang Tuhan janjikan, yang Tuhan berikan kepada mereka bukan karena mereka hebat, bukan karena mereka berpengalaman. Itu memang faktor penting, ya. Keahlian, kecakapan kita memang tidak bisa diabaikan. Itu juga faktor penting. Tapi itu bukan faktor utama. Kita berhasil, kita menang, atau kita bisa melakukan sesuatu, itu lebih karena pertolongan Tuhan. Faktor-faktor yang itu lain tuh seperti keahlian kita, kemampuan kita, kecakapan kita, itu hanya faktor sekunder, bukan faktor primernya. Primernya adalah penyertaan Tuhan. Maka orang Israel, meskipun mereka sudah menaklukkan penduduk Kanaan, tapi giliran dalam pasal yang ke-6 ini hakim-hakim, mereka ditaklukkan. Dan 7 tahun lamanya mereka hidup melarat, tidak punya apa-apa. Bukan karena Tuhan kurang berkuasa, tapi karena mereka hidup di dalam dosa. Lalu kita lihat kedua, fakta dari profil dari Gideon dan orang-orang yang ada di zamannya. Dalam ayat yang ke-14, Hakim-Hakim 6 tadi. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawab Gideon kepada malaikat Tuhan itu. Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye dan aku pun orang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Sebetulnya Gideon punya potensi besar. Tapi dia merasa kecil, merasa tidak mampu mengalahkan orang Midian. Padahal kalau kita lihat dalam seterusnya dia kemudian bisa memimpin dan mengalahkan orang Midian. Tapi dalam posisi ini dia merasa dia tidak mampu, tidak punya apa-apa. Ada begitu banyak orang yang sebetulnya punya potensi besar di dalam kehidupan mereka. Tapi karena satu dan lain sebab seringkali potensi itu tidak muncul. Merasa tidak sanggup, merasa tidak mampu. Padahal Tuhan sudah memberikan sesuatu di dalam kehidupan mereka. Lalu yang ketiga, ayat 16-18, saya baca secara cepat. Berfirman Tuhan kepadanya, kepada Gideon, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Ini janji Tuhan. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku, dan seterusnya. Tuhan sudah memberi jaminan. Aku akan mengalahkan orang Midian. Pergi kalahkan mereka. Tapi Gideon masih ragu. Padahal Tuhan sudah memberi jaminan. Kenapa Gideon ragu? Tadi itu, karena dia merasa dia tidak mampu. Orang Israel sedang ditindas oleh orang Midian, dia melupakan potensi atau kemampuan yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Sehingga Tuhan berbicara kepadanya, bahkan memberikan jaminan. Tapi karena Gideon melihat situasi, melihat kondisi, apa yang dilihat dengan mata jasmaninya mengalahkan mata imannya. Bukankah kadang-kadang kita begitu? Hidup ini kan sulit. Setahu saya tidak pernah hidup itu mudah. Dari zaman dulu sampai sekarang punya kesulitan sendiri-sendiri. Tidak pernah ada hidup itu mudah. Tidak pernah cari nafkah itu gampang. Kalau toh kelihatan gampang, mungkin sebentar, tapi ketika melakukannya tidak semudah yang kita bayangkan. Kesulitan itu kan tidak pernah habis dalam kehidupan manusia selama kita hidup. Yang namanya pergumulan, yang namanya kesulitan dalam berbagai segi aspek dan kehidupan selalu ada. Tapi Tuhan menjamin di dalam kehidupan kita. Gideon dia ragu akan hal itu. Lalu singkat ceritanya mereka maju berperang. Kalau kita langsung kepada pasal yang ke-8, kisah ini kan ada dalam pasal yang ke-6, 7, dan 8.
Kalau kita langsung kepada pasal yang ke-8, mereka diberikan kemenangan. Tapi kita tahu bahwa kemenangan itu tidak terjadi dengan sendirinya. Ada hal-hal yang harus kita lakukan. Ada hal-hal yang tidak boleh kita abaikan. Sehingga jaminan itu atau kemenangan yang Tuhan jaminkan kepada orang yang percaya itu tidak terjadi dengan sendirinya. Kalau kita melihat dalam ayat yang ke-25 dan seterusnya, apa yang membuat kemudian Gideon dan sekaligus orang Israel bisa menang melawan orang Midian? Padahal orang Midian itu tadi sudah saya bacakan, jumlahnya banyak sekali. Mereka tidak terhitung banyaknya. Dan orang Israel sedang ketakutan. Mereka merasa tidak punya jalan keluar. Tidak punya sesuatu yang bisa dilakukan. Tapi dalam pasal yang ke-8 ayat 28 khususnya, mereka kemudian bisa mengalahkan orang Midian. Kuncinya di sini. Di dalam ayat yang ke-25 dan sampai 27 saya tidak usah bacakan, tapi saya jelaskan saja bahwa langkah pertama yang mereka lakukan adalah memusnahkan mezbah dan tugu berhala yang ada di dalam bangsa Israel, termasuk dalam keluarga Gideon. Ini langkah pertama yang sangat penting. Tadi saya sudah katakan bahwa kemenangan mereka bukan karena kekuatan yang mereka punya, tapi kemenangan atau keberhasilan bagi umat Tuhan itu tergantung kepada relasinya dengan Tuhan. Anda boleh punya kehebatan apa, Anda boleh punya karunia apa, saudara boleh punya kemampuan apa, monggo silakan, emang itu dibutuhkan. Tapi keberhasilan itu tergantung dari bagaimana umat Tuhan berhubungan atau berelasi dengan Tuhan. Ketika mereka memusnahkan mezbah dan tugu-tugu berhala, berhala itu adalah apapun yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Itu berhala, bukan hanya patung, bukan hanya sesuatu yang berhala secara konvensional. Tetapi apapun yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan, itulah yang disebut berhala. Ketika mereka menyingkirkan semuanya itu, Tuhan berkenan kepada mereka. Lalu yang kedua, kalau kita lihat dalam pasal 6 ayat 34 dan 35, Gideon diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk mengorganisir sumber daya. Meskipun orang Israel tidak sebanyak orang Midian, tapi dengan orang yang tepat, waktu yang tepat, diorganisir dengan tepat, kemenangan dicapai. Beberapa waktu lalu saya sudah sempat katakan bahwa kalau sebuah perusahaan itu selalu mencatatkan laba rugi, biasanya kan yang diganti itu CEO-nya. Tidak pernah anak buahnya diganti. Pasti pimpinan yang diganti. Direktur apalah yang diganti. Dan tidak jarang setelah ditangani oleh orang yang baru, oleh CEO yang baru, oleh direktur yang baru, perusahaannya masih sama, masih bergerak di bidang yang sama, anak buahnya masih sama. Tidak jarang dengan manajemen yang baru, dengan tata kelola yang berbeda, perusahaan itu bisa untung, bahkan berkali-kali. Bahkan di negara kita ada perusahaan atau ada PT yang kerjaannya itu beli-beli perusahaan lain. Jadi perusahaan-perusahaan yang dia nilai itu sedang mengalami kerugian, dibeli oleh dia, lalu didandani istilahnya, dikelola, ditata ulang sehingga menguntungkan, lalu dijual lagi. Ada perusahaan yang begitu kerjaannya, beli-beli perusahaan yang sudah mau rugi, sudah mau bangkrut, lalu kemudian dikelola lagi, punya nilai jual tinggi, dijual lagi. Dan itu berhasil. Orang Israel sebelum Gideon, mereka sama jumlahnya, sama kekuatannya, sama potensinya. Tapi ketika Gideon hadir, orang yang tepat, di waktu yang tepat, maka keadaan bisa berbalik. Sering dalam kehidupan kita Bapak Ibu sekalian Tuhan, sebetulnya Tuhannya kan sama, berkuasanya dulu sekarang sampai selama-lamanya kan sama, tidak berubah. Tuhannya Gideon dan Tuhannya kita kan sama. Tuhan yang menjamin kemenangan itu kan sama. Tapi mengapa kadang-kadang kita merasa tidak mampu, kadang-kadang tidak bisa, sama seperti Gideon. Tapi ketika waktunya tepat, dengan sumber daya yang ada, maka kemudian mereka bisa peroleh kemenangan. Coba kita bandingkan dua ayat ini. Dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang kedua, Hakim-Hakim 6 ayat yang kedua, berbunyi begini.
Orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Lalu coba bandingkan dengan Hakim-Hakim 8 ayat 28. Ayatnya berbunyi begini. Demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel dan tidak dapat menegakkan kepalanya lagi. Maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Tadinya mereka bersembunyi, tadinya mereka kalah, bahkan meragukan Tuhan. Tapi dalam ayat yang ke-28 pasal 8, mereka bisa mengalahkan yang menindas mereka. Oleh sebab itu, apapun masalah yang saudara hadapi, apapun ketidakmampuan, apapun tantangan yang membuat saudara merasa atau kita merasa kita tidak sanggup, Tuhan pasti bisa. Karena yang menjamin Gideon adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa, dan Tuhan yang sama itu juga menjamin kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya serahkan ke Pak Lukas untuk memimpin perjamuan. Ya, sebelum kita bersama-sama bangkit berdiri, saya minta apakah di antara jemaat ada yang belum mengambil hosti dan anggur? Saudara tinggal angkat tangan, nanti akan dibantu oleh saudara-saudara majelis. Sudah semua ya? Oleh karena itu saya undang para majelis bisa maju ke depan, para hamba Tuhan bisa mendampingi saya. Ya, kita akan tunduk kepala, kita akan datang kepada Tuhan. Tuhan, hari ini kami datang kepadamu, menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Ajar kepada kami untuk yakin dan percaya bahwa pada saat kami makan perjamuan Tuhan pada saat ini, bagi kami yang sungguh-sungguh mengimani, kami akan mendapatkan berkat kekuatan. Yang sakit disembuhkan, yang menghadapi masalah persoalan, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Kami percaya bahwa janjimu adalah ya dan amin bagi kami orang-orang yang mempercayai janjimu. Karena janjimu adalah ya dan amin. Itulah sebabnya Tuhan, kami boleh menyerahkan perjamuan kudus pada saat ini ke dalam tangan Tuhan, sehingga benar-benar kami akan memperoleh berkat melalui perjamuan kudus pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya persilahkan saudara akan sama-sama bangkit berdiri. Sebelum saudara masuk di dalam perjamuan Tuhan, dengarlah firman Tuhan. Sebab kematiannya adalah karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati,
ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandanginya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita akan sama-sama angkat tinggi-tinggi roti yang ada di tangan kanan kita ini. Saudara-saudara, sebelum saudara memakannya, dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita akan mengangkat tinggi-tinggi cawan anggur yang ada di tangan kanan kita ini. Sebelum saudara meminumnya, dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan ucapan syukur di mana kita mengucapkan syukur ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa dalam surga, kami bersyukur Engkau berkenan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah. Itulah yang menjadi keyakinan dan iman percaya kami. Seperti hosti dan anggur menjadi satu dalam tubuh kami. Engkau di dalam kami, kami di dalam Engkau. Tidak ada alasan bagi kami untuk cemas, khawatir, takut, dan gentar menghadapi segala perkara dalam kehidupan ini. Karena Engkau bersama dengan kami, Engkau tinggal di dalam kehidupan kami. Kuasa-Mu nyata, dan kuasa-Mu itu yang akan membuat kami tetap berdiri teguh di atas dasar iman percaya kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa saat ini untuk anak-anak-Mu yang dalam kelemahan tubuh
dan benar-benar membutuhkan pertolongan-Mu. Tangan Tuhan yang penuh kasih dan kuasa, bilur Kristus, darah Kristus mengalir di dalam seluruh kehidupan anak-anak-Mu ini, membangkitkan iman percaya mereka untuk tetap percaya hanya di dalam kuasa darah dan bilur Kristus ada kesembuhan, ada kekuatan, ada pemulihan. Terima kasih Tuhan. Demikian pula kehadiran-Mu dalam kehidupan kami akan memotivasi kami untuk senantiasa percaya bahwa Engkau Tuhan sanggup memulihkan keadaan kami, memulihkan perekonomian kami, memulihkan keluarga, rumah tangga, pekerjaan, bahkan pelayanan kami. Sehingga kehidupan kami ini benar-benar senantiasa ada di dalam hadirat dan kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kami, Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oleh majelis. Baik, sambil cawan-cawan dikumpulkan, ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama, masih diberi kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara untuk bisa mengambil bagian untuk GIA Peduli Cianjur. Kalau Bapak Ibu akan mempersembahkan bantuan, bisa ada amplop khusus ya GIA Peduli Cianjur di depan. Jadi bisa diisi kemudian dimasukkan ke dalam kotak persembahan ya, khusus GIA Peduli Cianjur. Itu yang pertama, untuk meringankan beban dari saudara-saudara kita yang sedang mengalami bencana gempa bumi. Kemudian yang kedua, saya ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam peribadahan di Gereja Isa Al-Masih. Kalau ada, baik yang di bawah ataupun yang di atas, bisa bangkit berdiri, nanti Bapak Ibu majelis akan menyambut saudara. Ada yang baru pertama kali hadir? Oke, kalau tidak ada, baik, selanjutnya kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun dari tanggal 28 November ya sampai dengan pagi hari ini, tanggal 4 Desember. Kalau ada dipersilahkan berdiri. Ya. Silakan dari tanggal 28 November sampai dengan tanggal 4. Oke, yuk ya, puji Tuhan. Ada depan, ada dua. Ya. Oke. Yang di atas ada? Baik. Kita akan bersama-sama berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun. Mari kita akan satukan hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kesempatan pagi hari ini oleh anugerah Tuhan. Kami melihat, menyaksikan betapa besar kasih Tuhan di dalam sepanjang kehidupan saudara-saudara kami yang telah berulang tahun pada minggu-minggu ini. Mereka tidak pernah melupakan keterlibatan Tuhan dalam seluruh rangkaian perjalanan hidup mereka. Enak atau tidak enak, susah atau gampang, bahkan segala musim hidup mereka, Engkau selalu hadir.
Ketika mereka lemah, Engkau menguatkan. Ketika mereka susah, Engkau sedang menghibur. Ketika mereka sedang mengalami pergumulan yang berat, kami percaya Engkau selalu hadir di dalam hidup mereka. Sehingga di hari istimewa yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan mereka, tidak menyurutkan mereka untuk tidak mengucap syukur. Terlebih mereka terus mengucap syukur karena begitu dahsyat dan perkasa perbuatan-Mu atas hidup mereka. Kalau hari ini mereka ada, sampai detik hari ini mereka ada, itu semua karena berkat kasih karunia Tuhan yang membawa mereka untuk bisa berdiri sebagaimana mestinya pada saat hari ini. Bapa, biarlah di hari ulang tahun mereka ada perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib, perkara-perkara spesial yang Tuhan sedang kerjakan atas hidup mereka. Untuk hidup rumah tangga mereka, untuk kehidupan usaha pekerjaan mereka, untuk studi mereka, bahkan untuk kehidupan masa depan mereka, diberkati oleh Tuhan, dilimpahi dengan segala kebaikan Tuhan. Bahkan apapun yang menjadi perencanaan di dalam hidup mereka, kiranya Tuhan yang akan berkenan untuk mewujudkannya. Berkati saudara-saudara kami dengan kesehatan, dengan stamina yang prima, dengan kekuatan yang baru, dengan semangat yang baru. Diberkati dengan pengharapan yang baru, bahkan diberkati apa yang mereka kerjakan, Engkau buat berhasil, Engkau buat sukses. Keberhasilan kesuksesan senantiasa mewarnai dan menyertai dalam sepanjang kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera yang melampaui akal dan pikiranmu senantiasa memelihara di dalam sepanjang kehidupanmu, mulai pagi hari ini, seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya serahkan kepada Pak Lukas. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita mengakhiri akan ibadah raya yang pertama ini. Segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi nama-Mu Tuhan. Engkau yang layak kami sanjung dan kami muliakan kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sendiri yang sudah memimpin seluruh rangkaian ibadah raya yang pertama ini, dari awal sampai akhirnya. Tuhan, hari ini pun kami boleh mengucap syukur untuk berkat yang Kau limpahkan dalam hidup kami, sehingga memungkinkan pada pagi hari ini kami bisa mengembalikan perpuluhan yang menjadi hak dan milik Tuhan ke perbendaharaan rumah-Mu. Tuhan, kami sadar bahwa ini bukan semata-mata oleh karena usaha kami, tetapi ini semua karena berkat-berkat yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami, sehingga memungkinkan hari ini kami bisa mengembalikan perpuluhan itu. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau, karena Engkau juga memberkati kami, sehingga memungkinkan kami bisa memberikan persembahan guna pekerjaan daripada Tuhan juga. Orang yang sungguh-sungguh mengasihi akan Engkau dan pekerjaan-Mu, maka Tuhan juga yang akan melimpahkan berkat-Mu ke atas kami. Tuhan akan kuduskan persembahan kami hari ini supaya menjadi berkat bagi jemaat dan bagi TPI-TPI dan bagi gereja di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan yang kami alami pada saat ini. Tiba saatnya Tuhan, kami akan meninggalkan rumah-Mu untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persetujuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya.
Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.